Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, salah satunya dengan cara daring seperti ini. Kita akan mempresentasikan salah satu materi tentang evaluasi pembelajaran PAI, yaitu pemanfaatan dan hasil laporan evaluasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Bella Dwi Komala, yang kedua adalah saya sendiri, Egy Eka Pribadianto, yang ketiga Faridah Nurul Hakim, Fatmawati, dan yang kelima adalah Firmansyah. Kita akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama adalah pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi yang akan saya jelaskan. Yang kedua adalah manfaat evaluasi bagi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatmawati. Yang ketiga adalah manfaat evaluasi bagi orang tua. Yang keempat, manfaat evaluasi bagi guru dan sekolah. Yang kelima adalah pelaporan data hasil penilaian dan format. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Ini adalah subjudul yang paling umum. Sebelum nanti kita akan menjelaskan pentingnya evaluasi bagi peserta didik, bagi orang tua, bagi guru dan sekolah. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai manfaat hasil evaluasi secara umum terlebih dahulu, yang akan saya jelaskan. Nah, manfaat hasil dari evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut kualitatif komparatif analisis atau disingkat QCA, pada tahun 2003 menyatakan bahwa umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Maka dengan evaluasi ini, peserta didik dan guru dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi itu bagi peserta didik. Jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya, dan bagi guru pun dapat melakukan feedback, dapat mengukur apakah cara mengajarnya, apakah cara penyampaian materinya merupakan cara penyampaian yang baik atau tidak, dapat diserap dengan baik atau tidak oleh peserta didik. Maka diperlukan evaluasi untuk mengukur hal itu. Nah, kemudian Prof menyimpulkan agar umpan balik dapat bermanfaat untuk memotivasi peserta didik, maka harus difokuskan pada yang pertama, kualitas pekerjaan peserta didik dan bukan membandingkannya dengan hasil pekerjaan peserta didik yang lain. Yang kedua, cara-cara yang spesifik di mana pekerjaan peserta didik dapat ditingkatkan. Yang ketiga, peningkatan pekerjaan peserta didik yang harus dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi menurut Prof ini, seorang guru itu tidak boleh membanding-bandingkan hasil evaluasi peserta didik A dengan hasil evaluasi peserta didik E. Misalkan, tuh lihat si itu mah nilainya A, kok kamu B, kok kamu C. Nah, itu tidak boleh ya, tetapi harus dengan membandingkan dengan hasil pekerjaan sebelumnya. Misalkan, kenapa kamu turun, padahal tahun kemarin hasilnya lebih baik daripada tahun ini misalkan, atau semester kemarin lebih baik daripada semester ini. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jangan membandingkannya dengan orang lain, karena itu akan membuat peserta didik down gitu. Clark 2003 menyarankan 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu umpan balik harus fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bukan membandingkan dengan anak yang lain. Ini sama dengan Crocs ya. Guru menggunakan bahasa verbal dan non-verbal serta memberikan pesan yang baik pada peserta didik tentang kemampuan yang mereka peroleh. Penilaian setiap bagian pekerjaan dapat mengarah pada penurunan moral bagi peserta didik yang mencapai prestasi rendah dan kepuasan bagi peserta didik yang mencapai prestasi tinggi. Yang keempat, penghargaan eksternal sama seperti grade. Yang kelima,
perlu memberikan umpan balik spesifik yang terfokus kepada kesuksesan dan peningkatan daripada mengoreksi. Dan yang keenam, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Jadi dengan ini seorang guru itu harus lebih bijaksana ketika memberikan penilaian. Jangan membanding-bandingkan, kemudian jangan sampai membuat peserta didik itu down dan membuat peserta didik penurunan moral ya, karena terkesan bahwa anak yang nilainya jelek itu adalah anak yang nakal. Jangan seperti itu. Tetapi harus selalu diberikan motivasi. Itulah pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi supaya apa? Supaya guru dapat mengukur bagaimana cara dia mengajar dan murid dapat mengukur apakah dia belajarnya baik atau tidak. Seperti itu. Alhamdulillah materi pertama dapat disampaikan. Kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu manfaat evaluasi bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh Saudari Fatmawati. Kepada Saudari Fatmawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang manfaat hasil penilaian evaluasi bagi peserta didik. Jadi dalam praktiknya masih banyak guru yang tidak tahu atau kurang memahami tentang pemanfaatan hasil evaluasi. Sehingga hasil evaluasi formatif atau sumatif misalnya banyak dimanfaatkan hanya untuk menentukan kenaikan kelas saja atau untuk mengisi rapor. Namun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari beberapa pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi peserta didik. Nah, hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, untuk membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk membantu pemahaman peserta didik menjadi siswa yang lebih baik lagi. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Kemudian hasil evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Di samping itu, hasil evaluasi dapat membentuk sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran, termasuk juga terhadap guru, proses pembelajaran, lingkungan, dan evaluasi pembelajaran. Bahkan dapat membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, hasil evaluasi ini juga bisa dimanfaatkan peserta didik untuk memilih teknik belajar yang tepat dan benar. Seperti kita ketahui banyak sekali teknik atau cara belajar peserta didik yang salah. Misalnya, melakukan kegiatan pembelajaran jika besoknya mau ujian, atau banyak murid yang mengisi latihannya itu dengan cara copy paste dan sebagainya. Teknik belajar yang salah ini dapat merugikan peserta didik baik fisik maupun mental yang pada gilirannya dapat mempengaruhi prestasi peserta didik. Teknik belajar ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Guru dan orang tua harus ikut bertanggung jawab setiap tindakan belajar peserta didik. Karena itu harus cepat mengambil tindakan pencegahan seperti memberitahukan hasil evaluasi kepada peserta didik dan orang tua, membimbing teknik belajar di rumah. Dengan kata lain, jika hasil evaluasi peserta didik kurang baik dan mereka mengetahuinya, tentu diharapkan mereka dapat memperbaiki teknik belajarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fatmawati.
yang telah menyampaikan materi mengenai manfaat hasil evaluasi bagi peserta didik. Mudah-mudahan dapat kita serap apa saja tadi poin-poin yang disampaikan. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai manfaat hasil evaluasi bagi orang tua yang akan disampaikan oleh Saudari Bella Komala. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini ada manfaat hasil evaluasi untuk orang tua. Nah, ada 4 poin. Yang pertama itu agar orang tua mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Nah, tentu saja semua orang tua berharap agar putra-putrinya itu berhasil. Untuk itu, orang tua harus mengetahui perkembangan kemajuan anaknya, baik fisik maupun mental, terutama berkaitan dengan prestasi belajar. Nah, untuk yang kedua, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah. Setelah mengetahui hasil kemajuan belajar peserta didik, orang tua pun harus membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah dengan cara memberikan bimbingan yang sesuai apakah anak tersebut sudah sesuai di sekolahnya atau ada yang kurang gitu. Nah, untuk yang ketiga, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Hal ini orang tua harus bisa membimbing. Kalau misalnya orang tua tidak bisa membimbing sendiri, orang tua harus mencari jalan terbaiknya gitu, dengan mengeleskan anaknya gitu, mengikuti bimbingan dari luar, dan langkah-langkah selanjutnya apa gitu yang harus ditempuh oleh orang tua kayak gitu untuk kemajuan anaknya. Dan yang keempat adalah memperkirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Jadi jangan memaksakan anak buat mengikuti keinginan orang tua, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dan keinginan anaknya tersebut gitu. Kalau anaknya dipaksakan tetapi tidak mampu, kan orang tua juga yang akan menyesal nantinya gitu. Terus jangan lupa untuk selalu membimbing anaknya untuk menjadi generasi yang baik juga gitu. Itulah manfaat hasil evaluasi untuk orang tua gitu, untuk mengontrol kemajuan belajar peserta didik atau anaknya. Begitu mungkin, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bella Dwi Komala yang sudah menyampaikan manfaat hasil evaluasi bagi orang tua. Selanjutnya akan disampaikan manfaat evaluasi bagi guru dan lembaga yang akan disampaikan oleh Saudari Faridah Nurul Hakim. Kepada Teh Faridah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Kang Egi selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai manfaat pelaporan hasil evaluasi bagi guru dan bagi sekolah. Nah, yang pertama ada manfaat pelaporan hasil evaluasi bagi guru. Nah, untuk keperluan mendiagnosis faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam kompetensi tertentu. Sedangkan untuk siswa yang mampu menguasai kompetensi tertentu juga berhak mendapatkan pelayanan tindak lanjut untuk mengoptimalkan laju perkembangan mereka. Nah, jadi di poin pertama ini, hasil evaluasi adalah untuk melihat dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran perkembangan dari siswa. Nah, untuk siswa yang belum menguasai kompetensi tertentu, itu juga berhak mendapatkan pelayanan, baik yang belum menguasai kompetensi tertentu, baik yang sudah. Poin kedua, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan perlu tidaknya pembelajaran remedial atau pengayaan. Nah, di poin ketiga ini, jika pembelajaran sudah tercapai 80%
80%, maka itu pembelajaran bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Jika hasil pembelajaran masih kurang dari 80%, maka siswa-siswa tertentu itu wajib melakukan pembelajaran ulang atau remedial. Kemudian yang keempat, nah, dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Nah, untuk manfaat yang lainnya, dalam pembelajaran juga, evaluasi ini sangat berguna gitu untuk menentukan perencanaan seperti menentukan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itu selanjutnya juga bisa untuk menentukan alat atau strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu manfaat hasil pelaporan evaluasi bagi sekolah atau lembaga yang bersangkutan. Nah, di sini poin yang pertama, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Nah, kemudian yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah, baik sekolah itu sendiri maupun kualitas-kualitas lulusannya. Mungkin singkat saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Faridah Nurul Hakim yang telah menyampaikan materinya tentang manfaat evaluasi bagi guru dan sekolah. Selanjutnya akan disampaikan materi yang terakhir, yaitu pelaporan data hasil penilaian. Berikut formatnya yang akan disampaikan oleh Saudara Firman Syah. Kepada Kang Firman, kami persilahkan. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit tentang pelaporan data hasil penilaian. Adapun pelaporan data hasil penilaian ini harus dilakukan bukan hanya sebagai formalitas atau bukan hanya sebagai alat untuk menjadi pemenuh syarat atau komponen dari seorang guru terhadap administrasi sekolah. Jadi pelaporan data hasil penilaian ini tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa pelaporan data hasil penilaian ini juga disampaikan selain kepada sekolah, kepada guru, kepada murid, juga kepada orang tua. Hal ini kita dapat mengambil manfaat yang lebih dari hanya sekedar formalitas sebagai sarana atau sebagai syarat komponen dari administrasi sekolah gitu. Dalam pelaporan data hasil penilaian juga akan timbul beberapa pertanyaan dalam membahasnya. Yang pertama, apa yang harus dilaporkan? Sudah jelas bahwa pelaporan data hasil penilaian ini sudah jelas menyatakan atau melaporkan hasil mengenai belajar siswa, hasil belajar siswa, atau dalam kamus kependidikan kognitif, hasil kognitif siswa, hasil evaluasi kognitif siswa. Tetapi tidak hanya itu yang dilaporkan kepada administrasi sekolah, juga terkait proses pembelajaran itu berlangsung. Bagaimana siswa menjalin hubungan dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Bagaimana siswa menjalin hubungan dengan lingkungan seperti teman-temannya, terhadap gurunya, terhadap lingkungan yang ada di sekolah lainnya gitu. Atau kita bisa sebut afektif dan juga psikomotor ke si anak yang dilaporkan itu.
Jadi kalau apa yang harus dilaporkan, ya tentunya aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Terus ada juga pertanyaan kepada siapa laporan itu diberikan. Itu kepada siapa ya? Ada tipe. Kepada siapa laporan itu diberikan? Ya tentunya tadi sebagai alasan pertama pelaporan data hasil penilaian ini yaitu sebagai syarat atau komponen administrasi sekolah. Ya tentunya dilaporkan kepada staf yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah dan jajarannya, terus staf-staf lain tata usaha, atau mungkin bisa ke guru pembimbing dari sekolah itu, terus kalau dipandang perlu kepada guru-guru yang lainnya agar mengetahui inilah siswa ini gini cara belajarnya, proses pembelajarannya itu dia kayak gini terhadap mata pelajaran ini gitu. Lalu ada juga pertanyaan lain yaitu bagaimana cara menyusun laporan tersebut. Karena formatnya itu cukup banyak dan aspek yang dilaporkannya juga banyak, maka di sini kami mengambil hanya aspek kognitif dan aspek afektif. Bisa di slide selanjutnya. Nih, format pelaporan kepada kepala sekolah. Ini formatnya. Di sana ada bidang studi atau mata pelajaran, kelas, jumlah siswa, keterangan. Jadi di sana ada format atau bagan, ada hal-hal yang dilaporkan dari siswa-siswa ini. Yang pertama mungkin akan dimasukkan skor atau nilai dari siswa-siswa. Terus ditulis juga nilai standar. Nilai standar ini lebih ke huruf. Kalau misal si A mendapat nilainya itu 8, maka standar nilainya itu masuk ke mana? A, B, C, atau D, atau bahkan E gitu. Itu nilai standar. Terus ada rata-rata tes formatif dan hasil tes sumatif. Tes formatif ini setelah selesai mata pelajaran atau kita bisa sebut nilai akhir dari pembelajaran. Kalau tes sumatif ini dari subbab dari bab-bab hasil pembelajaran gitu. Terus ada juga format pelaporan terhadap kepada kepala sekolah yaitu dari aspek afektifnya. Kita bisa menyampaikan beberapa kategori, beberapa poin-poin yang harus dilaporkan, terutama di bidang aspek di bidang sikap anak terhadap mata pelajaran, sikap anak tadi terhadap lingkungan. Ini ada beberapa yang kami hadirkan. Yang pertama, sering membolos dalam mengikuti pelajaran. Ini harus dilaporkan agar bisa ditanggulangi, agar bisa dicarikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Ini masalah. Jadi harus ada solusinya. Terus lambat dalam belajar, apakah di sini medianya atau sarana prasarana dari sekolahnya mengakibatkan lambat belajar ini, atau metode si guru dalam mengajar, itu juga harus disampaikan kepada kepala sekolah. Terus kurang motivasi dan disiplin, ini juga harus disampaikan. Itu juga sejalan dengan yang pertama dan yang kedua. Tidak bisa menyesuaikan diri. Ini hal yang urgent sekali. Karena bagaimana bisa si siswa ini nyaman dalam belajar kalau dia sulit untuk menyesuaikan diri terhadap sekolah, terhadap
kelas, terhadap lingkungan yang ada di kelas itu. Terus yang harus disampaikan juga mengalami kesulitan belajar. Itu tipe lagi ya. Mengalami kesulitan belajar. Ini hal-hal yang dapat menyulitkan belajar. Ini harus dipelajari. Makanya ada studi khusus terkait kesulitan belajar ini. Gitu. Mungkin itu hanya 2 format pelaporan yang saya sampaikan. Format dari pelaporan kognitif siswa dan pelaporan hasil evaluasi dari afektif siswa. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Firmansyah yang telah begitu detail menyampaikan format pelaporan data hasil penilaian yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita sebagai calon guru kelak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dicukupkan sekian, tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.